adalah taqamun ataupun disebut dengan tunduk. Jadi yang namanya tunduk berarti sujud. Sementara menurut syarak, sujud itu adalah meletakkan dahi pada tempat kita sholat. Itu namanya sujud. Kemudian sebagian daripada syarat sujud yang pertama bahwa kita wajib sujud pada 7 anggota. Karena hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin." Kata Rasulullah, aku diperintahkan sujud pada 7 anggota. Mana 7 anggota ini? Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Maka kita wajib sujud pada dengan 7 anggota ini. Maka kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Albani, apakah harus semuanya itu sujud? Lawan kata dahi, semua dahi itu sujud, semua telapak tangan itu sujud? Tidak. Tapi cukup sebahagian. Maksud sebahagian, kalau sebahagian dari telapak tangan kita sujud, maka sudah dianggap sah. Sebahagian daripada telapak kaki kita sujud, maka sudah dianggap sah. Maka kalau seandainya 7 anggota ini wajib sujud, kalau telapak kaki tidak ikut sujud ketika sujud, maka sujudnya tidak sah. Kalau tidak sah sujud, 2 kemungkinan: sujudnya diulang balik dan bisa membatalkan sholat. Maka ini harus diperhatikan. Yang pertama, dahi kita memang ada yang kena pada tempat sujud, telapak tangan kita juga ikut sujud. Yang kebanyakan terjadi yang tidak ikut sujud adalah telapak kaki. Macam mana telapak kaki tidak ikut sujud? Dia tidak melipat jari kakinya di ketika sujud. Maka apabila jari kaki tidak dilipat di ketika sujud, maka berarti tidak melengkapi syarat daripada sujud. Jadi apakah semua jari itu di ketika sujud, jari kaki wajib sujud? Kalau tidak, cukup sebahagian saja. Ada 2 jari kaki yang sujud, maka sudah memadai daripada syarat sujud. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara sujud? Cara sujud yang pertama, sunnahnya takbir. Lama kata ini takbir intikal namanya. Dari tegak kita mengucap Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang pertama kali yang diletakkan di ketika sujud adalah lutut. Karena berdasarkan hadis daripada Abu Daud yang berbunyi, "Iza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Kata Rasulullah, apabila sujud letak lutut dulu baru telapak tangan. Ini mazhabnya Syafi'i. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik, yang dulu diletakkan telapak tangan dulu baru lutut. Karena berdasarkan hadis juga daripada Sunan Abu Daud yang berbunyi, apabila sujud maka jangan turun seperti turunnya unta. Unta itu lutut dulu baru tangan. Jadi kalau kita turun sujud, maka tangan dulu baru lutut. Itu mazhabnya Imam Maliki. Lalu arti kata apa? Kita ini di dalam agama ini, dalam hukum ini, yang pertama kita harus bijak, yang kedua harus dipelajari. Jangan kita sekali menangkap telapak tangan dulu baru lutut, kita sudah menyalahkan yang lutut dulu baru telapak tangan. Jadi hidup jangan saling menyalahkan. Kalau melihat orang lain salah melakukan sesuatu, pelajari dulu.
kafir, ini salah, ini sudah salat kafir, ini sudah salat bid'ah. Pelajari dulu tentang hukumnya, boleh atau tidak ataupun macam mana. Baru kita saling mengoreksi, baru kita duduk bersama bagaimana solusinya. Jangan saling menyalahkan di dalam hukum. Karena hadis bukan satu, bukan di Sunan Abu Dawud, bukan di Bukhari Muslim, hadis banyak. Kadang ada yang kita tidak tahu hadisnya, ternyata ada hadisnya. Jadi jangan saling menyalahkan tentang amalian. Ini dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit disalahkan. Ternyata kadang yang dilakukan oleh orang lain punya landasan hukum, punya hadisnya. Maka hidup jangan saling menyalahkan, dipelajari lebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, dan jangan ditegakkan. Ini sering juga kita tengok di ketika sujud. Sunnahnya kata Rasulullah SAW, "Iza sajada, Allah kafaika warfa' mirfaqaika." Letakkan telapak tangan, angkat siku. Jadi tangan siku ini diangkat, telapak tangan yang diletak. Jangan siku sampai ke telapak tangan juga diletakkan pada tempat sujud. Maka di dalam hadis mengatakan ada yang mengatakan ini iftira syar'u, ada yang mengatakan ini iftira syar'i. Duduknya seperti duduk anjing. Salat sah tetapi hukumnya makruh. Jadi di ketika sujud sunnahnya sikunya diangkat. Jangan dari siku sampai ke telapak kanan ikut juga kena pada lantai. Maka salatnya tetap sah tetapi hukumnya makruh. Apa akibat daripada melakukan yang makruh? Orang yang melakukan makruh di dalam salat, yang pertama mengurangi pahala salat. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau dia berjamaah melakukan sesuatu yang makruh, hilang pahala jamaahnya. Maka ini harus dipelajari. Jadi sujud yang benar, yang sunnah adalah mengangkat daripada dua siku. Kalau kita laki-laki ini direndahkan siku tersebut daripada lambung. Kalau bagi ibu-ibu dirapatkan siku tersebut kepada lambung. Kemudian yang selanjutnya, jarak lutut di ketika kita letakkan sejengkal. Sementara telapak kaki dirapat ataupun direnggang, maka ulama mengatakan sunnah direnggang. Sunnah direnggang seluas sejengkal. Sebagaimana pada berdiri sunnah direnggang antara tumit dengan tumit sejengkal, maka di ketika sujud juga sunnah direnggang